Halo kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Baik, semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Kali ini saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul Way to Tremors 2021. Film ini disutradarai oleh Stefano Salemo dan dibintangi oleh Michael Jordan, menceritakan tentang pembalasan dendam seorang marinir atas kematian anak dan istrinya. Jadi tidak perlu berlama-lama, berikut alur cerita filmnya. Di awal film, diperlihatkan sekelompok tentara elit Amerika yang sedang bertugas di Syria, di mana ada seorang agen CIA bernama Robert meminta bantuan mereka untuk membebaskan Sandra yang sedang ditawan oleh tentara Syria. Dan setelah disetujui oleh pimpinan mereka yang bernama John, mereka pun mulai menjalankan misi tersebut. Setelah berhasil mendapatkan Sandra, John menemukan fakta bahwa ini bukanlah markas tentara Syria, melainkan markas tentara Rusia. Hingga ketika ingin keluar dari sini, mereka tiba-tiba saja diserang dengan RPG. Melihat satu anggotanya yang terjatuh ke ruangan bawah tanah, John pun langsung bergerak dan membantai semua musuh. Sementara Robert lebih memilih untuk mengamankan Sandra. Setelah berhasil membantai semua musuh, mereka pun kabur dengan menggunakan helikopter yang sudah disiapkan. Yang dimana John sangat dibuat marah kepada Robert karena sudah menjebak dia bersama timnya. Namun Robert sendiri mengaku tidak mengetahui hal tersebut dan tidak berniat untuk menjebak mereka. 3 bulan kemudian, terlihat John yang sudah pensiun dari dunia militer dan memiliki seorang istri bernama Pam yang sedang mengandung anak pertamanya. Di sana, ia sedang berbincang dengan salah satu temannya tentang pekerjaan barunya sebagai security. Pam's been telling us you got yourself a fancy new job, right? It's a big step, retiring from the military. It's private security. Di sisi lain, teman seperjuangan John dulu juga terlihat sedang bermain bersama keluarga kecilnya. Namun ketika sedang membuang sampah, tiba-tiba saja muncul sebuah mobil yang langsung menabraknya. Satu demi satu anggota yang ikut dalam misi rahasia di Syria dulu dihabisi oleh sekelompok orang yang tak dikenal. What the? Sementara John dan sang istri baru saja pulang ke rumah dan bersiap untuk tidur. Namun John yang tidak bisa tidur, ia pun turun ke lantai bawah dan bersantai di ruang tamu sambil mendengarkan musik. Tidak berselang lama, muncul beberapa orang bersenjata lengkap yang langsung menyelinap masuk ke rumah mereka dan langsung melepaskan tembakan ke atas tempat tidur. John yang mendengar suara tembakan tersebut langsung bersiap dengan senjatanya dan bergegas memeriksa lantai atas. Karena kehabisan peluru, satu orang ini pun memilih untuk kabur.
Sementara John yang terluka parah langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah kejadian tersebut, diadakanlah rapat antara petinggi CIA dan juga anggota SEAL. Yang mana di sini, Robert selaku yang bertugas melakukan penyelidikan menceritakan semua peristiwa yang terjadi. Kelly is the third member of the special operation, and Senior Chief Kelly is in critical condition, isn't likely to pull through. We are taking every possible scenario into consideration. Berpindah ke rumah sakit, John yang baru saja sadar harus menerima kenyataan pahit karena anak dan istrinya telah tewas dalam kejadian tersebut. Mendengar itu, John pun meminta kepada mantan atasannya dulu yang bernama Karen untuk memberikannya satu nama si pelaku yang telah membunuh anak dan istrinya. Namun, Karen mengatakan kalau kasus ini masih dalam penyelidikan. I don't know. Beberapa hari kemudian, Karen mendapatkan undangan rapat tertutup bersama Robert dan juga Menteri Pertahanan bernama Thomas Clay. Dari hasil penyelidikan, Robert memberitahukan kalau pelakunya adalah tentara Rusia dalam misi balas dendam atas kejadian di Syria 3 bulan lalu. Pahitnya lagi, kasus ini ditutup dan tidak akan dilanjutkan karena Amerika tidak ingin membuat permasalahan lagi dengan Rusia. The director considers the score even. The CIA's position on this moving forward is that the matter is closed. Karen yang mendengar itu pun nampak seperti tidak terima dengan keputusan tersebut. Me to generate a response, my hands are tied. Di sisi lain, John terus berolahraga untuk mengembalikan fisiknya agar bisa kembali pulih. Ketika berada di ruang ganti, Karen memberitahukan kepada John bahwa pelakunya adalah tentara Rusia namun kasusnya telah ditutup. CIA doesn't support any further investigation into the came straight from the director's office. They're calling it. Dan karena prihatin, Karen pun memberikan foto seorang pembuat paspor bernama Andre yang sudah membantu tentara Rusia masuk ke Amerika. Yang kemungkinan Andre mengetahui siapakah dalang dari semua ini. He's full on untouchable. Malam harinya, John pun kembali ke rumah dan membasahi tubuhnya dengan alkohol. Yang kemudian, ia pergi ke rumah Andre dengan berpura-pura sedang mabuk berat. Boy, bruh. Go this way. I gotta go that way. You need to step. No. You gotta keep it moving. Yeah, we trade. Melihat Andre yang ingin berangkat bersama pengawalnya, John pun langsung mengikuti mereka dan berhasil menabrakkan mobilnya. Setelah membakar mobil Andre, John lalu masuk ke mobil tersebut dan memaksa Andre memberikannya satu nama. Karena terancam, Andre pun memberitahukan bahwa salah satu si pelaku itu bernama Viktor Raikov. Karena tindakan John tersebut, hubungan antara Amerika dan Rusia pun semakin memanas, di mana para pengamat politik berpendapat serta memprediksi bahwa akan terjadi perang dingin, dan berita tersebut akhirnya sampai kepada Menteri Pertahanan Thomas Clay. Sementara John dihukum dan ditahan di penjara yang dipenuhi mafia Rusia. Di sini John mengatakan kepada Karen kalau dia sudah mengantongi satu nama dan akan memburu orang tersebut dimanapun dia berada. They brought that war to my house. Think about it. They're gonna play by my rules now. Ketika berada di dalam sel, tiba-tiba saja muncul beberapa orang sipir yang ingin membawa John secara paksa, sehingga terjadilah keributan. Tidak lama kemudian, John kedatangan utusan Menteri Clay yang memintanya untuk ikut pergi ke pertemuan. John, I know him. Di sini, mereka menunjukkan beberapa foto kepada John dan menanyakan siapakah nama yang ia ketahui. John pun memberitahukan kalau orang itu adalah Viktor Raikov. Viktor Raikov. Yeah, that's him. Dan ternyata dia adalah mata-mata Rusia yang berkewarganegaraan Amerika yang juga merupakan target lama CIA yang sangat sulit untuk ditangkap. Dan informasi dari Intel, Viktor terlihat sedang berada di Rusia.
He's classified. He killed my wife. Mengetahui kalau pembunuh istrinya ternyata masih hidup, John pun menawarkan dirinya untuk ikut dalam misi penangkapan Victor. Meski sempat menolak, Menteri Clay akhirnya menyetujui permintaan John tersebut. Namun dengan syarat, ia harus kembali ke penjara jika misi ini sudah selesai. You will return to the penitentiary as a felon. Keesokan harinya, John bersama timnya pun bersiap untuk berangkat menggunakan pesawat. We should read your mission brief. 30 minutes to Halogen. Prepare for drop. Namun ketika sampai di ruang udara Rusia dan ingin terjun, mereka tiba-tiba saja diserang oleh jet tempur Rusia yang membuat pesawat mereka terjatuh ke laut. Going for a swim. Get back and take a seat and brace for hard. Untungnya mereka semua berhasil selamat dan langsung pergi ke perbatasan Rusia menggunakan skoci. Ketika berada di safe house, mereka pun berpikir kalau kejadian tersebut sedikit menguntungkan mereka. Karena jika berita menganggap mereka sudah mati, mereka pun bisa leluasa dalam menjalankan misi. That's the one thing we got going for us. Namun yang aneh, mengapa robot tidak ikuti pesawat bersama mereka? Sehingga John pun curiga kalau robot sudah berkhianat. Don't know. So now he's the only asshole. The only one that wasn't on the plane. Dan benar saja, robot sudah terlihat berada di Rusia sembari menonton berita kematian mereka. Yang kemudian, ia dikagetkan dengan kemunculan John bersama anggotanya. Turn around. Slowly, slowly. Hands off. Hands off. I'll stitch you up. Di sini, John memaksa robot mengakui kebusukannya yang telah berkhianat. Namun robot mengatakan bahwa kedatangannya kemari untuk menangkap Victor dengan membayar 2 orang asasin. Karena dia mendengar John dan anggotanya sudah mati. Dan dia sudah berhasil melacak keberadaan Victor yang sekarang berada di sebuah apartemen. You offer us money to help capture target in the apartment building. He's telling the truth. Mendengar itu, John pun berusaha percaya dengan semua penjelasan robot. Malam harinya sesuai informasi dari robot, mereka pun langsung menjalankan misinya untuk menangkap Victor yang bersembunyi di sebuah apartemen. John Kelly. Namun yang mengejutkan, ternyata Victor sudah mengetahui kedatangan mereka dan dia sudah siap dengan bom yang ia pasang di tubuhnya. Di sini, Victor memberitahukan kalau mereka semua hanyalah pion-pion yang diperalat oleh Amerika. Karena diketahui, semua ini adalah skenario yang memang sengaja dibuat oleh Amerika untuk bisa perang dengan Rusia. Sehingga bisa dipastikan, John bersama anggotanya memang sengaja dikirim ke Rusia oleh Menteri Clay untuk memulai peperangan. Victor mengatakan kalau pion seperti mereka hanya perlu mati untuk mencapai keinginan raja. Tidak cukup dengan itu, mereka kemudian diserang oleh sniper yang membuat satu anggota mereka harus tertembak. Bahkan ketika 2 orang polisi Rusia datang ke TKP, sniper tersebut juga langsung membunuh mereka. Yang dengan itu, mereka pun dibuat semakin tersudut karena Rusia akan menganggap kalau pelakunya adalah mereka, yaitu tentara Amerika yang ada di sini. Because it looks like we did it. Setelah mengetahui titik lokasi keberadaan si sniper, Karen dan John langsung menyusup ke tempat tersebut melalui tembok yang sudah mereka ledakkan. Sementara yang lain terus berusaha mengalihkan perhatian. My gun jammed.
Nice. Namun sialnya, saat ingin keluar dari sini mereka sudah dikepung oleh polisi dan juga tentara Rusia. Karena tidak ada pilihan lagi, John pun meminta timnya yang lain untuk pergi lebih dulu melalui jalur belakang. Sementara dia sendiri akan pergi ke atas atap untuk mengalihkan perhatian. Hingga pada akhirnya, Karen dan yang lain pun berhasil lolos di tengah kekacauan yang terjadi. Sedangkan John yang tertinggal sendirian harus bertempur melawan banyaknya musuh. John yang terkepung kemudian melemparkan bom di tengah-tengah mereka yang membuat banyak tentara Rusia berjatuhan. Hingga pada akhirnya, John pun berhasil lolos dengan mengenakan pakaian tentara Rusia dan langsung pergi menyusul timnya yang lain dengan kondisi luka parah. Tanpa buang-buang waktu, mereka semua pun langsung berangkat kembali ke Amerika dengan menggunakan kapal. You guys heard what Rykov said, right? Dalam perjalanan, mereka semua pun akhirnya menyadari kalau semua ini hanyalah skenario yang dibuat oleh Amerika untuk menciptakan peperangan dengan Rusia. Yang mana di sini, Robert memberikan saran agar John memalsukan kematiannya dengan berpura-pura sudah tewas pada ledakan pesawat. Yang dengan itu, dia bisa leluasa memburu dalang dari semua ini. You died in Murmansk. Maybe we can find out who's behind this. Hingga ketika Menteri Pertahanan Thomas Clay sedang makan malam di sebuah restoran dan ingin ke toilet, John tiba-tiba saja muncul menculiknya. Di sini terungkap mengapa alasan Amerika ingin melakukan peperangan dengan Rusia. Karena menurut Menteri Clay, jika sebuah negara ingin cepat maju dan berkembang, maka harus memiliki musuh yang besar agar bisa menjajah dan ditakuti oleh dunia. Dan sasarannya adalah Rusia dengan menggunakan John bersama anggotanya sebagai umpan. It works, John. It works. You are my family. Tidak terima anak dan istrinya juga ikut dikorbankan, John lalu menerjunkan mobilnya ke sungai. Beberapa hari kemudian, Menteri Clay pun dinyatakan tewas bunuh diri. Sementara John yang dikabarkan tewas dalam peperangan di Rusia, dikuburkan di dekat almarhum anak dan istrinya, yang dengan itu ia pun terbebas dari hukuman penjara. Di lain sisi, Robert memberikan rekaman pengakuan Menteri Clay kepada Presiden Amerika, yang mana rekaman tersebut diambil oleh John sebelum Menteri Clay tewas. Di akhir film, diperlihatkan John yang ingin meninggalkan Amerika dengan menggunakan identitas baru yang diberikan oleh Karen. Setelah itu, film pun tamat. Oke kawan-kawan semua, itulah tadi alur cerita film Way to Remorse 2021. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami, mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.